Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin syahadatan narju bihan najata yaumaddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa khalil rabbil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wahab lana ma wahabtahu li'ibadika as-salihin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik yang telah Allah berikan sehingga dengannya kita dapat melangkahkan kaki ke musalla ini untuk bersama-sama mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan langkah-langkah kita sebagai penghapus dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah juga jadikan langkah-langkah kita tersebut sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu selalu memberi kita hidayah, taufik untuk selalu bisa istiqamah mengerjakan amal saleh dan ketaatan sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah dan ajaran mereka, dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka dan dikumpulkan bersama mereka di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian pekanan kita membaca Risalatul Mudzakarah ma'al ikhwanil muhibbin min ahlil khairi wad din yang ditulis oleh Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan pada minggu yang telah lalu kita membahas
tentang betapa bahayanya riya ketika beramal atau ketika beribadah. Disebutkan oleh beliau bahwasanya riya tersebut menggugurkan amal dan membatalkan pahala dari amal tersebut. Bahkan tidak hanya menggugurkan amal itu dan membatalkan pahalanya, tapi juga mengundang murka dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan sebuah riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya orang yang beramal riya itu ada tanda-tandanya, atau riya itu dapat diketahui dari beberapa ciri atau beberapa tanda. Disebutkan dalam riwayat dari perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan lil murai arba'u alamat. Orang yang riya itu ada 4 tandanya. Yang pertama kata beliau, yaksalu idza kana wahdah wa yanshatu idza kana ma'an nas. Dia malas beribadah ketika sendirian dan rajin ketika di tengah orang banyak, ketika bersama orang banyak. Maka apabila seseorang ketika dia bersendirian malas mengerjakan amal soleh, malas beribadah, tidak semangat dalam beribadah, tapi ketika di tengah orang banyak, ketika ada mata-mata yang melihat, dia begitu bersemangat, maka ini salah satu dari 4 ciri atau salah satu dari 4 tanda bahwa orang tersebut terkena penyakit riya. Orang tersebut terkena penyakit riya dalam amalnya. Begitu juga beliau katakan, wa yazidu fil amal idza usniya alaihi wa yanqusu idza dhumma bihi. Tanda orang itu riya ketika beramal ialah apabila dia dipuji maka dia semakin semangat dan menambah amalnya. Namun apabila dia dicaci atau dicela, maka dia tidak lagi beramal dan dia mengurangi amalnya. Nah, itu tanda-tanda kalau dia juga terjangkit penyakit riya. Nah, jadi 4 itu kata beliau radhiyallahu taala anhu ardah ciri orang yang riya. Dan pada minggu yang telah lalu disebutkan oleh penulis rahimahullah bahwasanya jikalau amal tersebut memang amal yang mau tidak mau dikerjakan di hadapan orang, di tengah orang banyak, maka dia harus mujahadah, berusaha bersungguh-sungguh untuk memaksa dirinya untuk bisa ikhlas dan jauh dari riya, dengan tentu mengingat-ingat ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang riya. Rasulullah menyebut riya sebagai asyirkul asghar, syirik kecil. Allah Jalla Jalaluhu menegaskan dalam Al-Quran bahwasanya amal orang yang riya itu akan menjadi seperti debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW mengabarkan pada hari kiamat bahwasanya ketika orang-orang yang riya ini datang kepada Allah untuk meminta balasan mereka, meminta ganjaran mereka, Allah perintahkan mereka untuk datang kepada orang-orang yang dahulu di dunia mereka yang riya itu minta dilihat oleh orang-orang itu, disuruh oleh Allah minta balasan, minta ganjaran kepada orang-orang yang melihat amal mereka, dan tentu mereka pun tidak dapat memberikan ganjaran. Nah, makanya kalau memang ibadah itu atau amal itu memang harus dikerjakan di tengah orang banyak dan tidak mungkin dikerjakan sendiri, seperti melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, seperti sholat berjamaah, maka bermujahadahlah kata beliau, berusaha untuk ikhlas
dan juga berusaha untuk tidak riya, dan minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah agar Allah membantu kita untuk ikhlas dan menjauhkan dari riya. Namun jikalau amal tersebut adalah amal yang dapat dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, seperti membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, dan amalan-amalan lainnya yang mungkin dikerjakan sendirian, maka alangkah lebih baiknya amal-amal yang bisa dikerjakan secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Itu jauh lebih aman dari riya dan lebih selamat dari riya. Nah, itu pembahasan kita pada minggu yang lalu. Kemudian penulis rahimahullah mengajak kita untuk memasuki pembahasan berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah amin. Faslun wahdharil ujba fa innahu minal muhbitat. Kata penulis rahimahullah, pasal dan berhati-hatilah terhadap ujub. Nah, ini satu lagi. Kalau yang sebelumnya riya itu minta dilihat dan ingin dipuji dan disanjung, maka ada juga penyakit lain yang juga dapat menimpa orang yang beribadah, yaitu ujub. Nanti akan disebutkan oleh beliau maknanya, dan juga sudah menjadi bahasa kita atau sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, ujub. Fa innahu minal muhbitat, sesungguhnya ujub itu, kata beliau, termasuk yang dapat menggugurkan amal dan juga membatalkan pahala dari amal tersebut. Hati-hatilah terhadap ujub, sesungguhnya ujub itu termasuk penggugur amal dan pembatal pahala amal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ujbu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujub itu memakan kebaikan. Ini dalam riwayatnya beliau sebutkan seperti itu. Ujub itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kita lihat kalau kita menghidupi api pakai kayu bakar, maka kayu bakarnya itu lama kelamaan habis dibakar oleh api tersebut, lama kelamaan habis dimakan oleh api. Maka persis seperti itulah, kata beliau, sifat ujub dalam beramal. Dia akan menghabiskan pahala seseorang yang beramal, dia akan memakan kebaikan-kebaikan orang yang beramal itu, sehingga tidak tersisa lagi kebaikannya, tidak tersisa lagi pahalanya. Hangus semua gara-gara ujub. Menjadi sia-sialah amalnya, tidak ada lagi balasan di sisi Allah, tidak ada lagi pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dimakan oleh ujub tadi itu. Kalau riya yang kita bahas pada minggu yang telah lalu itu, dia di awal ketika kita ingin beribadah dan di tengah-tengah ibadah. Itu bisa orang yang beribadah itu dihampiri oleh riya. Ketika ingin beribadah, tiba-tiba dalam hatinya ada keinginan dilihat oleh orang dan dipuji oleh orang lain bahwa dia ahli ibadah. Nah, itu riya. Begitu juga di tengah ibadah, ketika dia sudah melakukan ibadah itu, bisa jadi awalnya dia masih ikhlas karena Allah, tapi pas di tengah-tengah ibadah dihinggapi oleh riya. Boleh jadi seperti itu. Tapi kalau seseorang kemudian sudah selesai dari ibadah, dia aman dari riya, karena ibadahnya sudah tidak kelihatan lagi rupanya, sudah selesai, tidak kelihatan lagi bentuknya, sudah selesai. Tapi saat ia selesai dari ibadah itu, ada penyakit lain selain riya yang bisa menghampiri, yaitu ujub ini. Ujub. Dan sama, kedua-duanya merusak amal, menggugurkan amal dan membatalkan pahala amal itu. Sama-sama bahaya. Riya bahaya, ujub bahaya. Makanya betul-betul dari awal, di tengah ibadah sampai selesai ibadah, kita perlu untuk betul-betul menata hati untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala. Di awal ibadah atau sebelum beribadah, kita jaga hati kita agar tidak riya. Di tengah ibadah pun juga demikian, kita jaga hati kita agar tidak dihinggapi dan didatangi oleh riya.
setelah usai ibadah itu kita jaga hati kita agar tidak ujub, tidak ujub. Karena ujub ini sebagaimana dalam riwayat yang beliau kutipkan di sini, memakan kebaikan, menghanguskan kebaikan, menghilangkan kebaikan dan pahala sebagaimana api memakan kayu bakar. Wa qala salawatullahi wa salamuhu alaihi salasun muhlikat syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsih. Dan bersabda Nabi sallallahu wasallamuhu alaihi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang membinasakan. Oh, bahaya berarti. Yang 3 ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membinasakan. Membinasakan siapa? Membinasakan pemiliknya, membinasakan orang yang pada dirinya ada 3 hal ini. Apa saja 3 itu? Yang pertama kata Rasulullah, syuhun muta', yaitu sifat kikir yang dipatuhi. Terkadang kikir itu ada pada tabiat seseorang, tapi tergantung orangnya apakah dia mengikuti kekikiran itu atau dia melawannya. Kalau kekikiran itu kemudian dipatuhi oleh seseorang, diikuti sehingga dia pelit dengan apa yang dia miliki, sehingga dia bakhil dengan apa yang dia punyai, maka perbuatan ini kata Rasulullah SAW itu apa? Termasuk membinasakan. Makanya dalam Al-Quran tentang bakhil ini atau tentang kikir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan akibat buruk yang akan menimpa orang-orang bakhil, orang-orang pelit, orang-orang kikir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir ayat tentang buruknya kebakhilan dan kekikiran, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang kikir itu, orang-orang pelit, akan dikalungkan apa yang mereka kikirkan pada hari kiamat nanti. Harta misalnya yang membuat dia pelit itu, tidak mau dia keluarkan, tidak mau dia infakkan, tidak mau dia keluarkan zakatnya, maka harta tersebut akan Allah kalungkan di lehernya pada hari kiamat. Akan Allah kalungkan di lehernya pada hari kiamat, menjadi bebannya. Akan menjadi bebannya. Makanya pantas disebut oleh Nabi dalam hadis ini salah satu dari 3 yang membinasakan. Tentu binasa seseorang ketika di hari kiamat nanti dia dikalungkan di lehernya apa yang dia bakhilkan di dunia, dan bukan lagi dalam bentuk harta. Ada banyak penafsiran para ulama tentang ayat itu. Firman Allah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang bakhil, orang-orang kikir, orang-orang pelit akan dikalungkan di leher mereka apa-apa yang mereka bakhilkan. Dalam satu riwayat, salah satu orang-orang ahli tafsir atau ulama-ulama ahli tafsir mengatakan dia bukan lagi dalam bentuk harta tapi dalam bentuk api neraka, wal'iyadzubillah. Bayangkan api neraka dikalungkan di leher. Nah, makanya disebut oleh Nabi di sini membinasakan, syuhun muta', kekikiran yang dipatuhi, yang ditaati. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, dari 3 yang membinasakan itu wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu itu kan mengajak kepada yang enak-enak, yang sesuai dengan nafsu, dan kebanyakannya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila hawa nafsu ini diikuti, dipatuhi, ditaati oleh pemiliknya, maka dia akhirnya akan binasa kata Rasulullah SAW, karena hawa nafsu yang diikuti ini termasuk membinasakan. Hawa nafsunya ingin berzina, dia berzina. Hawa nafsunya ingin mabuk, dia mabuk. Hawa nafsunya ingin melakukan dosa ini, dosa itu. Hawa nafsu. Maka dia ikuti semuanya, akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa. Maka inilah yang dapat membinasakan seseorang kata Rasulullah SAW, atau salah satu dari 3 yang membinasakan. Kemudian yang terakhir dari 3 yang membinasakan itu wa i'jabul mar'i bi nafsih, ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Ujub tadi, ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, mulai beliau menjelaskan tentang makna ujub ini. Tadi kan belum kita artikan dengan bahasa kita ujub ini, kita sebut ujub aja. Apa makna ujub itu? Yang begitu bahayanya tadi, menghilangkan pahala, menggugurkan amal, bahkan termasuk salah satu dari 3 yang membinasakan. Beliau rahimahullah mengatakan wal ujbu ibaratun an
nazaril insani ila nafsihi bi'aini ta'zim wa ila ma yasduru minha bi'aini al-istihsan wa anhu nasha'al idlalu bil amali wat ta'azumu 'ala an-nasi war ridha 'anil nafs. Ujub itu kata beliau adalah seseorang memandang dirinya dengan pandangan pengagungan. Seseorang yang memandang dirinya hebat, membanggakan dirinya, dia mampu beramal ini, lalu kemudian ada perasaan bangga dalam dirinya, dia yang mampu melakukan amal itu, lalu merasa hebat dengan amal itu, merasa besar jiwanya dengan amal itu, merasa mulia dia dengan ibadah itu namanya ujub. Wa ila ma yasduru minha bi'ainil ihsan, begitu juga termasuk ujub kata beliau, seseorang memandang apa yang telah ia lakukan bahwa itu adalah sebuah kebaikan yang luar biasa. Jadi seseorang beramal lalu kemudian dia bangga diri dengan amalnya, dia hebat dengan amal itu namanya ujub. Ada orang lain misalnya tidak mampu melakukan amal seperti itu, lalu dia memandang orang itu dengan pandangan remeh, dia memandang orang itu dengan pandangan menghinakan, dia yang hebat, dia yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mampu melakukan amal itu, mampu melakukan ibadah itu. Dia membesarkan dirinya sendiri, maka inilah yang disebut dengan ujub. Nah, makanya tadi kita sebutkan riya itu sebelum beramal atau di tengah-tengah beramal. Tapi kalau dia sudah selesai beramal, riya tidak lagi menghampiri karena sudah selesai. Tapi yang dapat merasuk ke dalam niatnya itu, dalam hatinya adalah ujub ini. Merasa hebat dengan amal yang tadi barusan dia lakukan, merasa mulia dengan amal yang tadi dia kerjakan, merasa bangga diri dengan amal yang tadi dia kerjakan. Nah, makanya di sini dilanjutkan oleh beliau, wa anhu nasha'al idlalu bil amal. Nah, gara-gara ujub itulah kata beliau muncul bangga dengan amal. Gara-gara ujub tadi itu muncul bangga dengan amalnya, bangga dengan ibadahnya, bangga dengan ketaatannya. Wa ta'adzumu 'alan nas. Begitu juga sombong kepada orang lain. Dianggap orang lain itu tidak hebat, dia yang hebat karena dia mampu beramal seperti itu. Nah, itu namanya ujub. War ridha 'anil nafsi, dan juga gara-gara ujub itu seseorang ridha terhadap dirinya. Padahal kan kita dituntut untuk selalu menjadi tambah baik. Jangan pernah puas dengan diri kita sendiri. Tapi orang yang ujub itu dia akan mudah merasa puas dengan dirinya. Dia sudah merasa amalnya sudah luar biasa, amalnya sudah banyak, sudah cukup seperti ini. Tidak lagi menambah beramal. Padahal kita dituntut terus untuk menambah amal kita. Dan kita dituntut untuk selalu merasa kurang dan merasa kerdil dengan amal-amal ini. Bukan kemudian merasa lebih besar, merasa hebat, merasa mulia, dan juga bangga diri dengan amal itu. Nah, makanya ini munculnya gara-gara sifat ujub tadi kata beliau. Muncul bangga dengan amal, sombong kepada orang lain, dan juga ridha kepada diri sendiri. Sudah merasa berada di puncak kebaikan gara-gara punya amal seperti itu. Dan itu adalah keburukan. Dalam urusan amal tidak boleh seseorang merasa puas dengan amalnya. Dia harus terus meningkatkan amalnya, menambah amalnya, dan terus menambah. Itu dalam urusan kebaikan, dalam urusan amal. Wa huwa kama qala Ibnu Athaillah rahimahullah, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwah ar-ridha 'anil nafsi intaha. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullah taala, bahwasanya asal semua kemaksiatan dan kelalaian serta hawa nafsu itu adalah ridha kepada diri sendiri dalam urusan agama tadi, dalam urusan ibadah. Itu penyebab semua maksiat. Penyebab semua maksiat atau asal semua kemaksiatan. Wa man radiya an nafsihi 'amiya an 'uyubiha. Siapa yang ridha terhadap dirinya sendiri, merasa cukup dengan amalnya yang saat ini, maka dia akan buta terhadap aib dirinya sendiri. Iya kan? Merasa ridha dengan dia yang saat ini, dia merasa sudah sempurna, merasa sudah baik, tidak lagi punya kekurangan. Akhirnya apa? Dia
buta terhadap keburukan dan aibnya yang masih banyak ada pada dirinya. Itu orang yang merasa ridha dengan dirinya sendiri, merasa dia sudah baik dan sempurna. Wa mata yuflihu man yajhalu uyuba nafsih. Dan tidak mungkin akan beruntung orang yang tidak mau melihat aib dirinya sendiri. Harusnya kita harus selalu melihat kekurangan, bukan malah ridha terhadap diri kita. Hari ini melakukan kebaikan, masih banyak kebaikan yang belum kita lakukan, lihat itu. Dan itu adalah bagian dari kekurangan kita, sehingga kita ingin menambah terus, ingin menjadi lebih baik dan ingin terus jadi lebih baik. Bukan malah saat ini sudah baik dan cukup sampai sini saja. Itu namanya ridha kepada diri sendiri. Puas dengan diri sendiri dalam urusan kebaikan, dan itu tidak baik. Itu tidak baik dan tidak akan beruntung, kata beliau, orang yang seperti itu. Nah, makanya dikatakan oleh seorang penyair, wa 'ainur ridha 'an kulli 'aibin kalilatun walakin 'ainus sakhti tubdil masawiyah. Mata yang penuh dengan keridhaan, maksudnya yang memandang dirinya sudah baik, yang ridha sudah dengan dirinya saat ini, itu biasanya tumpul dari aib dirinya sendiri. Tidak lagi melihat dirinya ini punya kekurangan. Kenapa? Merasa sudah baik tadi, gara-gara ujub tadi itu. Merasa sudah baik lalu tidak melihat lagi aib. Nah, maka yang dibutuhkan, kata beliau, ainus sukhti, yaitu mata yang terus memandang kurang pada diri sendiri. Amal kurang banyak, ketaatan kurang banyak, ibadahnya kurang banyak. Tapi kalau merasa amalnya sudah cukup, ibadahnya sudah luar biasa, dirinya ini sudah mulia dengan amal-amal itu, gara-gara ujub tadi, akhirnya aibnya tidak terlihat lagi. Maka yang dibutuhkan dalam urusan semacam ini, kata beliau, adalah ainus sukhti, mata yang memandang diri sendiri selalu kurang. Karena dengan demikian, ketika kita memandang diri sendiri selalu kurang, benar-benar akan tampak kekurangan kita. Cari-cari terus kekurangan itu supaya tampak dan kita perbaiki, seperti itu. Jangan sampai ujub tadi itu, karena berbahaya. Karena apa yang diujubkan, apa yang dibanggakan ketika kita mampu melakukan satu ibadah, kita tidak pantas berbangga dengan ibadah itu. Kenapa? Karena yang membuat kita mampu pun Allah Ta'ala, iya kan? Membuat kita mampu melakukan ibadah ini, melakukan ibadah itu, melakukan amal soleh ini, melakukan amal soleh itu, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemampuan kita sendiri. Makanya dikatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali daya upaya dan kekuatan dari Allah Ta'ala. Kita mampu sholat ke masjid atau ke musola, tulak dari rumah, menggerakkan kaki kita, Allah yang memampukan kita, Allah yang beri kita taufik. Coba kalau seandainya tidak dibuat mampu oleh Allah, tidak bakalan bisa berangkat kita ke musola ini. Tidak bakalan bisa berangkat. Bisa menjaga sholat kita sebanyak 5 kali sehari, yang membuat kita bisa mengerjakannya 5 kali sehari itu juga Allah. Kalau tidak dibuat oleh Allah, kita bisa menjaga 5 kali sehari, tidak akan mampu kita menjaganya. Dan ada banyak orang yang tidak mampu menjaganya, memperhatikannya, karena memang tidak diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Maka dengan yang seperti ini, kita tidak akan ujub dengan amal yang kita kerjakan, dengan ibadah yang kita lakukan. Harus selalu tanamkan dalam hati kita ini bahwasanya semua yang bisa aku lakukan dari amal soleh dan ibadah ini tidak lain pertolongan Allah dan taufik dari Allah Ta'ala, bukan usahaku sendiri. Untuk apa? Untuk menghilangkan ujub tadi itu, untuk menghilangkan ujub tadi. Tapi kalau kita merasa ini usahaku, aku yang mampu, akhirnya apa? Ujub kita, bangga kita dengan amal kita, merasa hebat kita dengan ibadah kita. Padahal yang hebat adalah Allah, karena Allah yang memampukan kita. Allah yang memampukan kita. Nah, makanya para ulama itu ketika ditanya apa obatnya ujub ini? Apa obatnya ujub ini? Kalau obat riya tadi, kita harus berusaha keras untuk ikhlas dengan mengingat-ingat ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Adapun obat ujub ini ketika ditanyakan kepada para ulama, maka ini obatnya. Apa obatnya? Mengembalikan segalanya kepada Allah Ta'ala. Bukan kita yang mampu, tapi Allah yang memampukan kita. Sehingga tidak ada perasaan saya hebat,
tidak ada perasaan saya mampu, tidak ada perasaan saya bisa. Karena Allah yang memampukan, Allah yang memberi pertolongan, Allah yang memberi taufik, Allah yang memberi hidayah, bukan diri kita yang bisa melakukan itu. Dan itulah makna dari la haula wala quwata illa billah. Nah, makanya ranca-ranca kita membaca la haula wala quwata illa. Makanya itu ketika azan itu kan, kita kan ada sunnah menjawab azan kan, menjawab azan. Mulai awal azan, muadzinnya azan Allahu Akbar, kita menjawabnya Allahu Akbar juga. Tapi ketika sampai panggilan hayya 'alas shalah, mari salat, kita disunnahkan menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Itu betul-betul kalau kita renungi, kita tidak akan pernah ujub dengan ibadah yang selama ini kita kerjakan. Panggilan tadi hayya 'alas shalah, kata muadzin, mari kita salat. Kita disuruh menjawab azan itu atau hayya 'alas shalah itu dengan jawaban la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali daya upaya dan kekuatan dari Allah Ta'ala. Artinya ajakan muazin itu untuk melaksanakan sholat, kalau kita tidak diberi daya upaya dan kekuatan oleh Allah, tidak akan mampu kita memenuhinya. Nah, itu sudah diajarkan seperti itu kita dalam menjawab azan, bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa untuk beribadah, untuk beramal, untuk melakukan ketaatan. Semata-mata Allah yang memampukan kita. Semata-mata Allah yang memampukan kita. Nah, dengan demikian insyaallah ujub itu akan hilang pada diri seseorang. Ujub akan hilang. Nah, itu pembahasan tentang ujub. Kemudian beliau memasuki pembahasan berikutnya, faslun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kata penulis fasal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, hubbud dunya, cinta dunia, ra'su kulli khati'ah, adalah induk semua kesalahan. Cinta kepada dunia itu induk pokok semua dosa, semua kesalahan, semua keburukan. Coba mau kita absen semua dosa ini, pasti ujung-ujungnya penyebab utamanya adalah karena cinta kepada dunia. Kenapa ada orang yang berani melakukan dosa zina? Tidak lain karena orang itu cinta dunia, penyebabnya. Makanya dia berani berzina. Ada orang yang mencuri harta milik orang lain. Kenapa dia berani melakukan dosa mencuri? Karena cinta dunia, dia ingin punya dunia tadi. Ada perasaan cinta dunia dalam hatinya, dia berani untuk melakukan dosa mencuri. Kenapa ada orang yang tidak peduli dengan dosa riba yang begitu besar? Juga karena cinta dunia. Apalagi sebut aja dosa-dosa ini, maka penyebab utamanya adalah karena cinta kepada dunia. Karena cinta kepada dunia. Ada orang membunuh, pasti gara-garanya juga cinta dunia. Ada orang berkelahi, gara-garanya juga cinta dunia. Ada orang maksiat ini, maksiat itu, kesalahan ini, kesalahan itu, penyebabnya adalah cinta dunia. Makanya Rasulullah SAW kata beliau di sini menyebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta kepada dunia adalah induk semua dosa, induk semua kesalahan. Berarti supaya meminimalisir kita terjerumus ke dalam dosa, kita harus mengikis cinta dunia dari dalam hati kita. Kita harus mengikis cinta dunia dari dalam hati kita. Membuang cinta dunia dari dalam hati kita, maka akan berkuranglah maksiat-maksiat kita kepada Allah. Orang itu kenapa melihat yang haram? Gara-gara cinta dunia. Kenapa mendengar yang haram? Gara-gara cinta dunia. Kenapa melangkah ke tempat yang Allah haramkan? Juga gara-gara cinta dunia. Semuanya gara-gara cinta dunia. Maka untuk mengurangi maksiat, mengurangi dosa, kurangi cinta terhadap dunia. Itu. Fa idza kana hubbuha ra'sa kulli khati'atin wa asla kulli baliyatin wa asasa kulli raziyatin wa ma'dina kulli fitnah wa manba'a kulli mihnatin, wa huwa amrun qad amma fi hadzal zamani dararuh. Kata penulis, wa idza kana hubbuha ra'sa kulli khati'atin, wa asla kulli baliyatin wa asasa kulli raziyatin wa manba'a kulli mihnatin, wa huwa amrun qad amma fi hadzal zamani dararuh.
Maka apabila cinta dunia itu induk semua kesalahan dan penyebab semua bala, cinta dunia juga penyebab semua bala, kata beliau, dan juga pokok semua musibah. Cinta dunia itu, musibah terjadi gara-gara cinta dunia. Wa ma'dina kulli fitnatin, cinta dunia adalah sumber semua fitnah, semua keburukan. Keburukan terjadi gara-gara cinta dunia. Wa man ba'a kulli mihnatin, dan juga cinta dunia itu adalah menyebabkan munculnya semua ujian. Wa huwa amrun qad amma fi hadzal zamani dararuh, dan cinta dunia itu adalah perkara yang sudah umum bahayanya di zaman ini. Menimpa banyak orang cinta dunia ini. Dan juga bahayanya sudah dirasakan oleh tidak sedikit orang, dirasakan oleh banyak orang. Wa tara syararuh, dan juga keburukannya menyebar. Wa 'azuma khataruh, dan bahayanya begitu besar. Wa athbaqa 'alaihi al-khas wal 'am, dan juga cinta dunia ini menimpa semua orang, menimpa orang-orang khusus dan juga menimpa orang-orang awam. Banyak orang cinta kepada dunia. Wa tadhahara an-nasu bihi bil ihtisham, dan juga banyak orang berlagak gara-gara cinta dunia tadi, dan dia sudah tidak lagi punya kesederhanaan. Ka'annahu la 'ara fihi wala malam, seakan-akan tidak ada aib pada cinta dunia itu dan tidak ada celak, padahal dicela itu, dicela cinta kepada dunia, karena memang dunia ini adalah perkara yang sangat tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Makanya dinamai oleh Allah dunia. Dan Nabi SAW dalam hadis menggambarkan tentang dunia di mata Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, "Lau kanatid dunya 'indallah tusawi atau ta'dilu janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma." Seandainya dunia ini sebanding dengan satu sayap nyamuk, maka niscaya Allah tidak akan memberi minum orang kafir seteguk air pun. Tapi hari ini kita lihat, orang kafir tidak cuma diberi seteguk air oleh Allah, lebih dari seteguk air. Berarti apa? Dunia di sisi Allah tidak dapat menandingi satu sayap nyamuk nilainya di sisi Allah Ta'ala. Makanya ketika cinta dunia ini ada di hati seseorang, maka dia akan kehilangan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan kehilangan cinta Allah. Kenapa? Karena dia mencintai sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Wa qad tamakkana min qulubihim kullat tamakkun. Cinta dunia itu sungguh sudah mengakar di hati banyak orang, kata beliau. Fa athmara lahumul hirsal baligh ala imaratid dunya wa jam'il hutam. Sehingga karena cinta dunia tadi sudah mengakar di dalam hati, cinta dunia itu membuahkan di dalam diri mereka apa? Ambisi yang berlebihan untuk memakmurkan dunia dan mengumpulkan harta benda dunia. Tidak sedikit orang yang gara-gara ingin memakmurkan dunia, ingin mengumpulkan harta benda dunia, dia lupa kepada Allah Ta'ala, dia mengabaikan kewajibannya, dan dia melanggar larangan Allah Ta'ala. Nah, ini bukti betapa banyaknya orang yang cinta kepada dunia ini. Faghadaw warahu bisyabakatihim, mereka berangkat di pagi hari dan juga di sore hari dengan jaring-jaring mereka untuk apa? Listiyatis syubhat wal haram, untuk mendapatkan dunia walaupun itu adalah yang tidak jelas halalnya, syubhat. Dan juga mereka berangkat di pagi hari dan di sore hari untuk mencari dunia sekalipun dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Tidak peduli, yang penting dapat dunia. Nah, itu tanda-tanda atau bukti orang itu apa? Begitu cinta terhadap dunia. Ka'annallaha qad farada 'alaihim imaratad dunya, seakan-akan Allah Ta'ala mewajibkan bagi mereka memakmurkan dunia, kama faradas salata wassiyam, sebagaimana Allah mewajibkan salat dan puasa. Seakan-akan mencari dunia itu wajib, memakmurkan dunia itu wajib, sehingga setengah mati dikejar, melupakan Allah, melupakan kewajiban kepada Allah, dan tidak peduli larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang semacam itu di dunia ini, dan tidak hanya ada, tapi banyak yang semacam itu, mengabaikan
perintah Allah, mengabaikan larangan Allah demi dunia. Tidak peduli dia kumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, tidak peduli apakah itu halal, apakah itu haram, yang penting dapat dunia. Wal iyad billah. Walidzalika darasat ma'alimuddin, karena itulah pudar lambang-lambang agama. Wa tamasat anwarul yaqin, dan juga padam cahaya-cahaya keyakinan. Wa kharisat alsinatul mudzakirin, dan bisu lisan-lisan orang-orang yang mengingatkan. Wa afat subulul huda, dan juga tertutup pintu-pintu hidayah. Waktu himat subulur rada, dan banyak orang yang berebut meniti jalan-jalan kebinasaan. Wa hadhihi wallahi hiyal fitnatul amya'us samma, dan ini kata beliau, demi Allah, cinta dunia ini adalah fitnah yang buta dan tuli. Al mudlahimmatus sauda, yang gelap gulita. Allati la yujabu fiha man da'a, yang tidak akan diijabah padanya orang yang berdoa. Wala yusma'u fiha man nada, dan tidak akan didengar orang yang memanggil dan berseru. Haqqun ma akhbara bihi sayyidul anbiya, benar apa yang dikabarkan oleh pemimpin para nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Idh yaqul, ketika beliau bersabda, kata Nabi, likulli ummatin fitnah, setiap umat itu punya fitnah. Ini umat kan banyak, dalam hadis itu disebutkan oleh Nabi ada 70 umat terdahulu sebelum umat beliau. Disebutkan oleh Nabi SAW, setiap umat itu punya fitnah masing-masing. Wa fitnatu ummati al-mal, dan kata Nabi SAW, fitnah umatku itu adalah harta. Fitnah umatku adalah harta. Lalai kepada Allah gara-gara mengejar harta, lupa kepada Tuhan gara-gara mengejar harta, lupa kewajiban yang Allah wajibkan gara-gara mengejar harta, dan lupa bahwa ada perkara-perkara yang dilarang gara-gara mengejar harta. Nah, fitnah umat ini adalah harta. Makanya pernah juga tuh dalam hadis Nabi mengabarkan begini, kata beliau, la syirku atau la syirka akhsha alaikum, aku tidak khawatir kalian syirik kepada Allah, aku tidak takut kalian menyekutukan Allah, kata Rasulullah. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya, yang aku khawatirkan itu dibentangkan untuk kalian dunia ini, kata Nabi Muhammad, fatanafasu fiha, lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mengejarnya. Sehingga dunia itu, kata Rasulullah, membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Padahal kita berapa lama hidup di dunia ini, setengah mati mengejarnya, sehingga lupa kepada Allah. Tidak apa mengejar dunia sebenarnya, tapi yang terpenting adalah tidak sampai melupakan kepada Allah, dan tidak sampai membuat kita lupa kepada kewajiban kita kepada Allah. Selama kedua-duanya seimbang antara dunia dengan ajaran agama kita, maka itu baik-baik saja. Yang keliru itu ketika mengejar dunia melalaikan dari akhirat, mengejar dunia lupa kepada Tuhan dan lupa kepada kewajiban. Itu yang salah. Itu yang salah. Jadi kata Rasulullah, setiap umat punya fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Lalu beliau melanjutkan lagi, walikulli ummatin ijil, dan setiap umat itu punya berhala. Ijil ini berhala anak sapi yang pernah disembah oleh Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Jadi ada seseorang bernama Samiri, dia membuat anak sapi dari emas, lalu dia ajak Bani Israel itu saat Nabi Musa sedang tidak bersama mereka, dia ajak Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi itu. Namanya ijil, atau sebutannya ijil. Nah, kata Rasulullah, walikulli ummatin ijil, setiap umat itu punya berhala. Nah, punya berhala. Wa ijlu ummati, dan berhalanya umatku, kata beliau, ad-dinar wa dirham, uang dinar dan uang dirham. Wah, bahaya nih. Duit berhala, kata beliau, berhalanya umat beliau ini. Tidak sedikit yang menyembah duit. Bagaimana setengah mati menyasah duit. Kada peduli lagi yang haram, kada peduli korupsi,
Kada peduli riba, kada peduli, pokoknya yang diharamkan oleh Allah tidak lagi dipedulikan demi yang penting meraih duit, yang meraih harta. Nah, maka pantas disebut oleh Nabi Muhammad SAW, setiap umat ini punya berhala, dan berhalanya umatku itu adalah dinar dan dirham. Dinar itu uang emas dulu, dirham uang perak. Kalau kita uang kertas setengah mati juga sahnya. Uang kertas itu kan setengah mati. Ma'nahu wallahu a'lam, maknanya kata beliau wallahu a'lam, anna likulli ummatin syai'an yastaghiluna bihi an ibadatillahi ta'ala kullal istighal, bahwa setiap umat itu punya sesuatu yang menyibukkan mereka dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Setiap umat punya aja sesuatu yang menyibukkan mereka dari Allah, dan ternyata yang menyibukkan umat ini adalah uang ini. Kalau Bani Israel dulu yang menyibukkan mereka apa? Anak sapi tadi itu yang terbuat dari emas. Nah, kama ishtaghalat Bani Israel bi ibadatil ijil an ibadatillahi ta'ala, sebagaimana Bani Israel sibuk mereka dengan menyembah anak sapi dari emas dari menyembah Allah Ta'ala. Dan hari ini umat ini banyak yang sibuk dengan duit tadi itu dari menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari cinta dunia dan juga lupa kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.